Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Serli Aulia dari kelas Teknologi Geomatika 1-2A pagi. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi mengenai aplikasi GNS dalam bidang kehutanan, yang merupakan bagian dari mata kuliah Survei GNS di bawah bimbingan Bapak Vendra Dwi Ramadan. uh, Peran GNS dalam kehutanan, di mana beberapa contohnya meliputi penentuan jaring titik kontrol untuk pemetaan hutan, penentuan batas hutan antar sistem, navigasi personil dan kendaraan kehutanan, pembangunan SIG kehutanan, bahkan GNS juga digunakan untuk pemetaan kebakaran hutan. Selanjutnya ada pula metode penentuan posisi dengan GNS, di mana aplikasi GNS di kehutanan ini tidak hanya mengandalkan satu metode, tergantung kebutuhan dan kondisi lapangan. Bisa digunakan metode statik singkat atau pseudokinematik, dengan tetap mempertimbangkan ketelitian, efisiensi, serta gangguan sinyal seperti pepohonan lebat. Ada pula pengembangan jaring kontrol kehutanan, di mana jaring kontrol kehutanan dibangun menggunakan metode statik GPS dari jarak antara titik sekitar 10 hingga 20 km. Titik-titik ini menjadi acuan penting dalam pengukuhan batas, pemetaan, serta pengelola kawasan hutan, dan selalu dikaitkan dengan kerangka dasar nasional atau jaring kerangka dasar kadastar. Ada pula pada bagian ini dibahas proses penentuan atau rekonstruksi titik batas kehutanan menggunakan teknologi GNS. Metode yang digunakan adalah GPS berdurasi pendek, seperti statik singkat atau pseudokinematik, namun sering terkendala oleh rimbunan pohon. Oleh karena itu, diperlukan integrasi GPS dan total session. Titik-titik batas ini dihubungkan ke jaring kontrol kehutanan agar akurat dan terikat ke sistem nasional. Slide ini juga menampilkan perkembangan regulasi batas kehutanan dari sebelum 1960 hingga area penggunaan GPS tahun 1997, serta alat-alat yang digunakan mulai dari BTM, teodolit hingga GPS. Ada pula ini proses navigasi titik batas hutan menggunakan metode waypoint GPS. Setelah titik kontrol awal ditentukan, GPS memberikan arah dan jarak ke TB1, lalu dilanjutkan ke TB2, dan seterusnya hingga TBN, dengan navigasi otomatis ditampilkan di layar recorder. Selanjutnya, adapun di sini menjelaskan penentuan azimut. Di sini kita menentukan penentuan, yaitu arah suatu titik terhadap utara dengan GNS. Koordinat titik-titik seperti A, B, dan C dapat diperoleh lalu digunakan untuk menghitung sudut arah. Informasi ini penting untuk pemetaan batas hutan yang presisi, terutama di bidang sulit seperti lereng atau hutan lebat. Nah, ada pula pemetaan kehutanan. Pemetaan hutan bisa dilakukan dengan beberapa metode. Ada remote sensing atau penginderaan jauh, ada survei fotogrametris, dan survei terestris. GNS juga berperan besar dalam ketiga metode tersebut, terutama dalam menyediakan titik kontrol dan data koordinat presisi. Pemetaan ini juga bermanfaat untuk pengelolaan hutan, perencanaan, penjualan kayu, serta pelindungan terhadap pencurian dan konservasi. Ada pula GNS dan citra satelit, di mana pada citra satelit GNS membantu dalam koreksi posisi titik-titik yang diamati, koreksi geometrik, dan klarifikasi objek kehutanan menjadi lebih akurat berkat dukungan posisi dari GNS. Ada pula GNS dalam fotogrametri. Dalam fotogrametri, GNS digunakan untuk navigasi pesawat dan penentuan posisi kamera saat pemotretan. Titik kontrol tanah dari GNS menjadi referensi agar hasil foto memiliki geolokasi yang tepat. Nah, ada pula ini GNS dan investasi hutan. Investasi hutan mencakup pengukuran volume dan jenis hasil hutan. Dalam bantuan GNS dan LPS, koordinat serta ukuran pohon bisa dihitung secara efisien, bahkan pada area hutan yang luas. Data ini penting untuk penilaian ekonomi, pengelolaan berkelanjut, dan konservasi. Ada pula GNS
tiga dimensi hutan. Dengan teknologi GNSS, kita kini mampu membuat peta hutan tiga dimensi yang memvisualisasikan ketinggian dan struktur kanopi hutan secara lebih detail dan akurat. Nah, ada pula pembangunan hutan tanaman industri atau HTI. Dalam pembangunan HTI, GNSS digunakan untuk penentuan batas blok dan peta halaman, memetakan jalan, mengelola tata batas, menentukan posisi fasilitas vital, dan menghitung luas lahan. Ada pula GNSS untuk SIG kehutanan. SIG atau Sistem Informasi Geospasial Kehutanan tergantung pada data spasial yang akurat. GNSS menyediakan koordinat dan informasi posisi yang menjadi fondasi dalam analisis spasial dan pengambilan keputusan kehutanan berbasis data. Nah, ini terakhir yaitu GNSS dan kebakaran hutan. Salah satu peran krusial GNSS adalah dalam mitigasi kebakaran hutan, di mana GNSS ini membantu menentukan lokasi hotspot dari citra satelit, membantu pesawat pengeboman air ke titik api, menavigasi tim pemadam, dan evakuasi. Sebagai contohnya, pada gambar yang ditampilkan, kita dapat melihat penyebaran hotspot pada kebakaran hutan tahun 2006. Yang dimana pada materi yang saya bahas ini yaitu bahwa GNSS memiliki kontribusi besar dalam dalam bidang kehutanan, mulai dari pemetaan, inventarisasi, pengelolaan hutan tanaman, hingga penanggulangan kebakaran. Terima kasih atas perhatiannya semuanya. Semoga presentasi ini bermanfaat dan membawa wawasan kita tentang pentingnya teknologi geospasial dalam menjaga dan mengolah hutan di Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.